Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Minggu 30 Agustus 2020, kita membahas Yeremia pasal 50 hingga 51. Sebuah pasal berkenaan dengan bangsa Babel yang kuat itu ternyata akan dihancurkan. Temanya, penebus kita itu kuat. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Zedekia, firman Tuhan datang kepada Yeremia mengenai kerajaan Babel. Dikatakan suatu bangsa akan maju menyerang Babel dari utara. Ini berbicara tentang bangsa Media Persia. Kita akan membahas ini nanti setelah tiba waktunya di dalam kitab Daniel. Babel dikatakan akan direbut dan menjadi gersang. Dewa Bel menjadi malu. Merodak telah terkejut. Ini istilah lain untuk Dewa Babel. Berhala-berhalanya menjadi malu. Dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Pada masa itu orang Israel bersama orang Yehuda akan berjalan sambil menangis mencari Tuhan, menanyakan jalan ke Sion, ingin bergabung dalam perjanjian kekal dengan Tuhan. Israel dulu adalah domba yang hilang, yang disesatkan gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung sampai lupa tempat pembaringannya. Dan para lawan datang untuk memakan mereka. Dan mereka berkata, kami tidak bersalah, salah mereka sendiri. Karena Israel dan Yehuda telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran. Menarik ya. Bangsa-bangsa sekitar Israel menyadari bahwa kekalahan Israel itu karena mereka berdosa kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang membawa mereka jatuh kepada para lawannya. Sementara bangsa Israel dan Yehuda sendiri malah tidak menyadarinya. Berkali-kali mereka sengaja melukai hati Tuhan. Walaupun sudah ditolong kembali melukai akan hati Tuhan. Kalau mereka jatuh bukannya bertobat, introspeksi diri, tapi malah terus berkanjang dalam dosanya. Israel dikatakan seperti domba yang dicerai beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Asyur memakan mereka. Dan sekarang Nebukadnezar, kerajaan Babel, menggerumit tulangnya. Baik dagingnya maupun tulangnya habis. Tuhan akan menghukum Raja Babel seperti telah menghukum Raja Asyur. Sekumpulan bangsa yang besar dari utara akan menyerang Merataim, membinasakan penduduk Pekot. Mereka ini adalah bangsa yang bengis, tidak kenal belas kasihan. Saat Raja Babel mendengar kedatangan mereka, tangannya sudah menjadi lemah lesu. Anda ingat nubuatan mimpi daripada Raja Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar ini sudah beberapa kali sebenarnya dididik oleh Tuhan melalui pelayanan Nabi Daniel di istana Babel. Supaya Nebukadnezar mengakui akan keperkasaan Tuhan dan bermurah hati kepada Israel dan Yehuda. Namun memang Nebukadnezar ini keras hati. Kadang-kadang takluk kepada Allah Israel, belakangan kemudian sengaja mencobai akan orang-orang Israel. Nah, patung yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar memang menunjukkan bahwa kepala dari emas itu lalu akan digantikan oleh bahu yang berasal dari perak. Tuhan akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya. Demikian kata Tuhan melalui Nabi Yeremia. Supaya bangsa Israel bisa kembali makan rumput di atas Karmel dan di Basan, menjadi kenyang di pegunungan Efraim dan di Gilead. Babel telah menawan Israel dan Yehuda, tidak mau melepaskannya. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Yeremia 50 ayat 34. Tuhan semesta alam namanya. Yahweh Sebaot, Allah penguasa akan alam semesta. Itu terjemahan yang lebih tepat. Terjemahan yang lebih tepat adalah atau yang lebih harafiah adalah Tuhan Panglima Bala Tentara Surgawi. Yahweh Sebaot. Itulah Tuhan yang menebus Israel dan penebus mereka kuat. Tentulah Tuhan akan memperjuangkan perkara umatnya supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada Babel yang jahat itu. Bumi akan goncang mendengar kabar bahwa Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan datang pula melanjutkan akan situasi Babel. Tuhan akan mengirim ke Babel penampi-penampinya akan menampi dan yang akan menyapu bersih negeri Kasdim ini.
Mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka itu. Babel dulunya adalah piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia karena penghukumannya sudah sampai ke langit. Saudara, Tuhan sebenarnya mengasihi akan Babel dan sama seperti Israel, Tuhan ingin bertobat. Babel pun Tuhan diberikan banyak pernyataan, ya khususnya melalui Daniel untuk kemudian Nebukadnezar justru bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dan menyembah Tuhan. Namun ternyata dikatakan tidak bisa untuk diampuni lagi. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau, kata Tuhan, aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Namun aku akan membalaskan kepada Babel segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Babel ini unik, ya, dan memang kalau kita membaca, ya, Babel nanti juga media Persia yang kemudian menghancurkan akan Babel. Ini dikatakan adalah alat Tuhan. Tuhan itu bisa memakai siapapun menjadi alatnya. Nggak harus seorang nabi. Bahkan musuh yang kejam pun bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi Tuhan itu bebas untuk memakai siapa saja untuk mewujudkan akan rencananya. Dalam hal ini, Babel dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjatuhkan hukuman kepada bangsa-bangsa pun juga bahkan kepada orang percaya, yakni Israel dan Yehuda. Nanti kita akan mendengar bahkan Raja Koresi, Raja Media Persia yang sudah mengalahkan Babel, ya justru dipanggil dengan sebutan yang lebih indah lagi, ya dikatakan sebagai Mesias, ya yang diurapi Tuhan untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah Yerusalem. Jadi ini menjelaskan buat kita kalau engkau bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kehormatan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani dia. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani, itulah sebuah kepercayaan dan kehormatan. Kita harus bersyukur kalau Tuhan pakai kita. Bukan kalau kita dipakai Tuhan justru kita berkeluh kesah dan menyesal. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan mau memakai kita menjadi co-worker, menjadi alat Tuhan untuk melayani dan melaksanakan akan kehendak Tuhan di tengah-tengah komunitas kita. Mari kita lanjutkan. Dikatakan di sana betapa Sesak direbut dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Dengar ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim itu. Tuhan telah membuat segala kebenaran Israel menjadi nyata. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Ini menggambarkan bagaimana Babel akan dihancurkan dan Tuhan kembali memperhatikan akan Israel yang dikasih oleh Tuhan ini. Catatan, Yeremia memberikan sebuah konteks kapan firman Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Babel. Ayat 59 sampai 64 saya bacakan di sana. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseya ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Jadi terkait ketika Zedekia ingin bernegosiasi dengan Raja Nebukadnezar untuk kemudian Raja Babel backup Zedekia dan bukan kemudian memusuhi Zedekia. Jadi pada tahun keempat Zedekia datang ke Babel ya bersama dengan Seraya ini. Dan melalui Seraya ini juga kalau Anda ingat beberapa hari yang lalu maka Yeremia memberikan surat dititipkan kepada Seraya untuk dibacakan kepada orang Israel dan Yehuda yang tinggal di Babel ini. Ayat 60,
Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Luar biasa ya Seraya. Dia diminta untuk membacakan surat Yeremia tentang kehancuran Babel. Dan Seraya taat. Dipakai Tuhan itu kepercayaan yang indah. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, itu tetap adalah kepercayaan yang luar biasa. Dan kita kagum karena Seraya berani untuk membacakan surat yang berisi kecaman terhadap Babel itu di hadapan sang Raja Babel. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kalau Tuhan dikatakan adalah sang penebus yang kuat, yang sanggup untuk mengalahkan raja-raja bahkan Babel sekalipun. Apakah kita khawatir dalam kehidupan ini menghadapi tekanan dan persoalan? Apakah kita khawatir kalau dipakai Tuhan untuk melayani Dia di tengah-tengah segala tantangan yang mungkin harus kita hadapi? Seraya, dia mendapatkan tugas yang berat, namun dia menerima itu sebagai sebuah kepercayaan. Dan dia percaya bahwa Tuhan Allah Israel jauh lebih kuat daripada Nebukadnezar, di mana ia sedang membacakan surat kutukan itu di hadapannya. Mari kita berdoa. Tambahkan iman kami Tuhan untuk melihat keperkasaan dan kekuatan-Mu yang backup, yang jaga, yang kuatkan kami saat kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Bukakan mata kami dan taruh hati yang lembut untuk kami menyadari Tuhan, bahwa ketika kami dipanggil melayani Engkau itulah sebuah kehormatan. Karena Engkau bisa memakai siapapun. Namun Engkau kalau memanggil dan memakai kami, siapakah kami ini Tuhan sehingga mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Maka biarlah kami menghargai setiap kepercayaan yang Kau berikan dengan sikap yang hormat dan dengan penuh syukur, siap untuk memberikan yang terbaik di dalam tugas pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.